Oke, selamat siang semuanya investor dan trader dari Hedon Sekuritas. Kembali lagi kita di topik melanjuti topik-topik sebelumnya. Nah, hari ini kita ditemani salah satu investment advisor yang nggak kalah hebatnya juga nih. Ini ada Ko Henry Winata. Halo Ko. Halo Steven, apa kabar semua teman-teman juga yang lagi nonton lagi live kita? Ya, kayaknya halo juga Pak Jonathan nih ada nyapa nih dia nih. Oke, seperti biasa teman-teman semua jangan lupa untuk ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Nanti teman-teman mau tanya sahamnya atau mungkin strategi atau mungkin apapun mungkin yang bisa ditanyakan bersama advisor kita nih sama Koko Henry nih. Oke, kita langsung mulai aja ya Ko. Oke. Mungkin pertama-tama lebih review market hari ini dulu ya. Iya nih, Ya, jadi ini agak unik kelihatannya nih hari market ini nih. kita ikutan merah nih. Karena market di regional Amerika Serikat, Asia juga merah. Karena dampak dari inflasi Amerika Serikat di bulan Agustus kemarin, Steven, naik gila. Sebenarnya turun, cuman konsensus kita itu semua pelaku pasar memprediksi di angka 8,1% untuk inflasi. Ternyata kemarin keluar datanya di 8,3%, otomatis di bawah konsensus ya, atau di atas konsensus. Jadi market nih mulai khawatir nih kalau nanti The Fed bakal naikin suku bunga lebih agresif lagi. Itu yang membuat pasar di Amerika Serikat kemarin merah, dan kita sekarang mungkin ada koreksi juga nih kena dampaknya. Nah ini agak unik nih kok. Kalau kita tadi kalau aku perhatiin ya pasar kita tuh hari ini tadi tuh turun dalam tuh sampai 1% lebih. Tapi sempat Iya, diangkat nih. betul 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 Nah tapi balik lagi turun nih. Aduh. betul. Kelihatannya tadi ditopang sama sektor energi juga sih, kayak ada Harum, ADMR, Flow Metal. Jadi sempat keangkat nih, cuman kita lihat nanti sesi 2 gimana. Terus. Oke, nah ini sebenarnya apa efeknya ini bakal kenceng banget gak sih kok dari data inflasi yang diberikan sama US ini kok dampaknya bakal lumayan gak sih ke pasar kita di Indo ini? Dampaknya sih lebih ke capital outflow ya. Jadi dana dari asing yang udah invest di kita kemungkinan bakal kembali ke negara asal. Cuman kalau kita lihat dari market kemarin juga asing masih net buy 1,4 triliun. Jadi sebenarnya market kita sih masih kuat sih. Apalagi mungkin market lain tadi turun hampir sempat 2%, kita masih turun 1% tuh masih oke lah. Nah kok kalau kira-kira nih market lagi begini nih kok lebih baik kita ngapain sih kok? Apakah kita sebaiknya masih hold barang kah atau mungkin ada sektor-sektor menarik yang bisa kita ambil nih kok? Oke, kalau untuk sektor sih masih sampai akhir tahun masih optimis di sektor energi sih. Cuman bisa manfaatin peluang untuk buy on weakness aja nanti. Nanti ada stock pick pilihan juga. Cuman mungkin sedikit ngebahas tema hari ini ya, Steven. Lebih ke sebelum kita melakukan investasi saham nih, hal-hal apa yang mungkin bisa kita persiapkan dulu nih. Nah, boleh tuh kok. Ya, jadi kalau beberapa minggu lalu ya, mungkin kita sempat ngebahas gimana cara untuk ngatur keuangan buat milenial. Nah, sekarang lebih spesifik ke bagaimana strategi untuk pemilihan atau strategi untuk investasi sahamnya. Nah, kalau Apalagi pasar dari lagi begini ya kok strategi, ya. Mesti ada strategi betul, jitu nih. betul, betul, ada strateginya nih. Strategi ini sebenarnya balik lagi ke tujuan sama durasi waktu investasi. Jadi kita pertama harus tahu nih durasi investasi kita ini kira-kira tujuannya untuk berapa lama. Apakah 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, dari kalau kita udah tahu durasi investasi kita, kita bisa pilih strategi investasi yang cocok buat kita nih. Gitu, Ivan. Nah, boleh. Nah, ini buat teman-teman mungkin pada di sini pada beda-beda ya profil risikonya. Mungkin ada yang
agresif banget gitu kan, atau Betul, mungkin ada betul, betul. mau aman-aman aja lah gitu kan. Nah ini boleh nanti di spill nih sama Koko Hawe gimana sih untuk mengantisipasi apalagi market yang lagi naik kemarin naik kenceng, nah hari ini juga turunnya kenceng banget juga. Iya, betul, Boleh betul. kok. Strategi gimana sih kok untuk menanggapi Oke, marketnya kita dan sesuai dengan risikonya kita lah gitu loh. dengan resikonya ya. Oke, apalagi untuk yang masih milenial, masih muda, itu mungkin strategi yang cocok itu untuk investasi yang pertama ini bisa buy and hold ya, atau langsam. Jadi ini investasi memang kita view-nya buat jangka panjang. Nah, di saham-saham pilihannya kita bisa pilih saham-saham yang secara profitabilitas dia oke, setiap tahunnya dia bisa bagi dividen. Atau misalnya saham-saham yang masuk ke dalam indeks, ada namanya indeks high dividend 20 ya, dari indeks. Nah, mungkin dari sisi pemilihan sahamnya juga saham-saham yang tidak terlalu terpengaruh dari musiman ya. Jadi kalau misalnya saham-saham komoditas itu kan lebih ke musiman nih. Jadi ini benar-benar Oke. saham yang termasuk defensif sih, seperti perbankan atau consumer atau infrastruktur gitu. Itu yang lamsam ya tadi ya kok ya. Ya, jadi kita buy and hold. Nah, untuk contohnya misalnya untuk perbankan bisa ke BCA atau BRI, untuk infrastruktur bisa ke Telkom, ke consumer bisa ke Kalbe, gitu. Yang Oke. rutin bagi dividen setiap tahun. Nah, tapi jangan Oke. lupa juga teman-teman, sebenarnya sebagai investor pun kita harus tetap mengamati atau mengikuti juga ya, maksudnya dari emiten atau perusahaan yang kita invest. Contohnya misalnya mungkin industri rokok dulu sangat bagus untuk Oh, dari sisi minati dividen banget atau nih. dari harga sahamnya selalu naik. Cuman kenapa harga sekarang kok industri rokok udah mulai turun nih? Nah, itu kan ada sisi sentimen negatif juga, misalnya dari kenaikan cukai rokok atau misalnya ada kompetitor ke marketnya nih, seperti rokok elektrik kan masuk ke market kita juga ya. Jadi Iya benar. otomatis dia ganggu industri rokok rokok yang konvensional. Nah, selain itu teman-teman juga bisa diversifikasi nih saham-sahamnya, jangan cuma satu satu emiten aja. Kalau buat yang strategi buy and hold bisa diversifikasi ke 3 sampai 5 saham. Siap. Oke. Itu lamsam itu berarti untuk buy hold gitu ya. Berarti emang Ya, kita buy untuk and jangka hold panjang ya. katanya. View-nya buat Oke. jangka panjang, betul. Nah, Lanjut lalu lanjut ada kok. lagi mungkin yang sedikit, jadi kita bisa minimalkan resiko juga, itu ada strategi kita untuk dollar cost averaging ya. Dollar Jadi cost averaging. Maksudnya ya, gimana jadi tuh kok? kalau Pakai dari dolar bursa apa mungkin gimana pernah nih? kampanyekan yuk nabung saham. Mungkin Stephen pernah dengar. Oh itu yang Jadi lama kalau sih, yang sebelum-sebelumnya ya, benar. jadi bursa itu kasih literasi untuk melakukan atau menabung saham itu setiap bulan secara konsisten. Jadi jatuhnya kita punya tabungan saham. Nah, positifnya apa kalau kita melakukan strategi dollar cost averaging ini? Pertama, akan mengurangi resiko dalam jangka pendek. Ya, Gimana tuh maksudnya tuh dalam kok? jangka pendek ini misalnya kayak ada sentimen-sentimen negatif dalam jangka pendek. Tapi kalau kita secara general lihat market kita dari secara jangka panjang, itu kan market kita sangat uptrend nih. Mungkin nih ISG Iya. dulu masih ingat, masih di sekitar 4.000, 5.000, sekarang udah sekitar di 7.300, 7.200, Udah mau all 7.300. time high kenanya sih. Udah hampir mau all time high lagi. Jadi salah satu strategi yang bisa dipakai ini dollar cost averaging. Jadi kita punya instrumen tabungan lain nih, selain misalnya kita nabung emas atau nabung di reksadana, kita juga bisa Reksadana. alokasi untuk nabung saham. Oke, Oke. nah ini lanjut kok itu Nah, dollar cost averaging berarti buy-nya itu bertahap ya kenanya kok. Berarti setiap bulan beli, setiap bulan beli gitu ya iya, guys sih setiap kok. bulan konsisten beli dengan nominal yang sama gitu. Misalnya kita udah komitmen untuk beli saham, nabung saham BRI misalnya 1 juta sebulan. Oke, kita lakukan itu terus gitu. Oke.
Coba lanjut kok, ada lagi kok. Ada lagi, mungkin pernah dengar yang namanya market timing atau swing trading ya. Jadi Swing trading. Oke. kalau jenis strategi ini sebenarnya untuk investor ini dituntut lebih aktif juga. Kenapa dituntut lebih aktif? Jadi kita harus tetap aktif untuk mengamati pasar atau aktif untuk analisa lagi dari chartnya. Di sini kita strateginya itu kita beli di posisi bawah. Jadi kita beli posisi saham di supportnya, lalu jual di resistennya. Oke, jadi Jadi nah ini jangka waktunya gimana kok untuk swing trading ini kok? kalau jangka waktu swing trading ini mungkin lebih singkat dibanding kita long term investment ya. Mungkin di bawah 1 tahun, mungkin bisa bulanan juga. Jadi sebenarnya nggak ada patokan jangka waktu, tergantung apakah saham itu masih uptrend atau enggak. Oke. Nah ini kayaknya kalau Nah, swing trading cocok buat aku nih kok. ya kalau buat Mungkin siapa teman-teman tahu yang pasar. memang suka mengamati pergerakan market juga, apalagi aktif trading juga, ya menurut saya sih paling cocok di swing trading ini. Nah, tapi teman-teman harus tetap pertama disiplin untuk membuat trading plan. Jadi di sini teman-teman pun bikin semacam apa ya, target lah ya. Target itu bisa target jual dan target beli. Nah, Oke. lalu kita bikin juga seperti trading journal ya. Jadi kita bisa lihat secara apa aja sih selama ini kita udah trading apa aja, profitnya berapa. Jadi kita bisa ada patokan juga nih secara historical atau statistik. Kita tuh mungkin lebih cocok trading di saham apa. Jadi pergerakan saham itu kan beda-beda ya, tergantung dari bisnisnya gitu. Oke. Oke, lalu di sini Siap. juga disarankan selalu disiplin ya. Jadi ya kalau memang waktunya harus stop loss ya harus stop loss dulu. Nah, untuk saya stop loss berapa persen yang cocok, biasa banyak pertanyaan kayak gitu kan ya. Nah iya kok. Kayaknya ada yang oke 5%, ada mungkin yang 10% ya tetap hold atau gimana kok. Oke, kalau nominal stop loss sebenarnya kalau saya lebih ke dari nominal rupiah aja ya. Kira-kira Steven kalau sekali trading mampu untuk resiko yang ditanggung tuh berapa sih? Kalau misalnya sekali trading itu misalnya harus cut loss di berapa rupiah ya. Nah, jadi itu bakal menentukan kita masuk saham itu berapa persen sih dari portofolio kita gitu. Oke, berarti hitungnya itu adalah dari seberapa banyak kita bisa menanggung risknya ya kok ya. Baru kita hitung persennya dari saham tersebut begitu kok. Kalau persen sih sebenarnya yang ideal mungkin di 7% atau 10%. Nanti balik lagi. Kalau kita misalnya 10% oke, nominal rupiah yang kita bisa akomodir misalnya 1 juta, kayak kita nggak boleh masuk dalam satu posisi itu lebih dari 10 juta berarti. Oke, nah ini salah satu tips buat temen-temen juga nih yang bingung kira-kira SL-nya kayak gimana sih. Nah, mungkin Oh, bisa dimulai dari nominalnya ya kok ya. Baru ya bisa dikejar pakai ke nominal, saham-sahamnya. betul. Atau ya selain itu ya kita bisa balik lagi ke chart, kita lihat lagi support yang sulit atau support kuatnya di mana. Kalau itu udah tertembus ya berarti ya kita harus stop loss dulu. Oke kok, nah itu tadi dari strategi kan sudah ada 3 ya, lump sum, dollar cost averaging, dan juga swing trading. Ada lagi gak sih kok? Ada lagi lebih ke trading pendek ya. Jadi trading pendek ini seperti scalping ya atau hit and run ya. Jadi di sini memang kalau untuk strateginya itu kita balik lagi ke teknikal ya. Jadi benar-benar kita pure teknikal. Untuk time frame analisanya juga bisa pakai chart yang misalnya time frame-nya 15 menit atau 5 menit. Jadi benar-benar pergerakannya tuh kita bisa pantau banget. Dan memang biasanya kalau yang scalping gini kita
fokus ya, fokus di depan monitor. Untuk lihatnya pantengin ya, Iya. deg-degannya. Yang paling memang kalau yang scalping itu kita memang target price-nya mungkin nggak terlalu gede ya. Misalnya berapa tick kita udah exit. Cuman kan biasa dari sisi volume itu lebih gede ya. Jadi ya tetap berasa juga. Cuman kalau dari sisi resiko sebenarnya lebih beresiko sih karena kita jadi over trade takutnya sih. Oke. Nah, ini kok tadi ini buat teman-teman juga nih ada 4 strategi ya, teman-teman mungkin bisa pelajari. Nah, salah satunya tadi ada lump sum, jadi teman-teman beli terus sudah hold deh. Dan itu pasti saham-sahamnya saham-saham yang pasti naik tentunya, yang punya katalis positif. Terus tadi juga ada dollar cost averaging, setiap bulan beli gitu kan. Terus ada juga yang swing ini agak pantengin layar, cuman emang agak lebih santai ya kok ya dibanding Agak lebih scalping santai, ya. agak lebih fleksibel, ya nggak harus pantengin layar juga sih. Yang penting kita punya trading plan yang kita udah bikin dan stuck Nah, di situ. dan yang terakhir adalah tentang kita nge-scalping trading pendek. Nah, tadi ada satu hal yang dari Ko Henry bilang itu untuk SL, ini tips yang bagus banget buat teman-teman nih. Itu bisa dilihat dari nominalnya dulu nih, teman-teman bisa toleransi risknya tuh seberapa nominal, seberapa besar gitu. Baru Iya, betul. nanti dikalkulasikan ke saham-sahamnya gitu. Berapa banyak teman-teman ambil sahamnya, dan itu juga bisa salah satu jadi penentu SL juga ya kok ya. Iya, bisa juga. Nah, oke. Thank you banget nih. Ini kok kita ada lagi mau di-share kok atau kita langsung ke kolom komentar aja nih? Hmm, so far itu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Oke, ini beberapa udah ada pertanyaan nih kok. Ada yang nanya tentang view Akra, MDKA dan MEDC kok. Gimana Oke. tuh? Pertama berarti Akra ya. Ini Biar nanya saya punya. info target TP sih, tapi coba kita lihat view dari Ko Henry ya teman-teman ya. Oke. Hmm, Akra sebenarnya dari target udah achieve di hari ini ya. Udah kena di previous high-nya di sekitar dia sempat high di 1290 udah kena ya. Jadi untuk Akra sih sebenarnya udah kena target previous high. Teman-teman bisa naikkan trading stop aja untuk Akra. Karena kan sebenarnya marketnya juga kurang kondusif ya. Kalau hari ini Akra berhasil naik, maksudnya udah naik ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa set trailing stop aja untuk mengamankan keuntungan. Mungkin teman-teman bisa set trailing stop di sekitar 1290. Oke, terus MDKA kok. MDKA. Oke, MDKA ini kemarin laporan keuangannya bagus banget ya. Wah, MDKA punya 3970 katanya. Wow, Bawah banget nih. bawah banget ya. Sekarang 4000 berapa nih? MDKA sebenarnya kalau buat target profit saya, target pertama di 4540 ya, previous saya kemarin. Lalu nextnya kalau masih kuat, itu ada gap yang belum ditutup sama MDKA, itu di sekitar harga 4820 sampai 4960 ya. Jadi ada gap Oke. dan itu bisa jadi target buat nextnya. Oke, MEDC kok. Oke, kalau Medco targetnya sebenarnya oke, Medco ini sebenarnya masih ada gap di bawah ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya sih belum berani masuk dulu, takut dia tutup gap dulu. Tapi gapnya agak jauh ya. Jadi mungkin kalau buat target Medco, kalau dia masih kuat di atas 1925 hari ini mungkin balik ke sekitar 1000 ya, ke atas resistennya. Oke. Tapi jangan lupa dia masih ada gap di bawah ya. Jadi jangan lupa. Takut ada Oke. potensi buat tutup gap. Nanti kembali lagi dengan apa yang Koko bilang tadi ya, set trailing stop kalau memang sudah jalan saham-sahamnya ya. Iya, betul. Oke, nah ini ada yang menarik nih kok. Ini nih
Kira-kira saham gorengan apa yang menarik di koleksi kok? Oke, saham gorengan. Kalau untuk saham gorengan sebenarnya kita lagi coba di PANI sih. Oh, Pani, iya. Tadi kayaknya Ya, sempat cuman ARB deh kalau ya nggak salah. kalau saham kayak gini resikonya emang jadi teman-teman harus aware juga ya. Saham kayak gini kan tetap ada resikonya. Kalau yang lagi dimainin sih sekarang PANI sih. Kita oke, bisa dicoba ya teman-teman ya mungkin yang gorengan ya. Tapi jangan lupa untuk pasang stop loss-nya tuh. Ya, jadi kalau teman-teman kan bisa pasang automatic order ya. Jadi seperti pasang stop loss dan take profit itu bisa secara by system. Nah, itu di HPX ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum menjadi sahabat HP Sekuritas, nah boleh nanti DM langsung di HP Sekuritas atau langsung DM ke Ko Henry ya kok. Boleh. Oke, ini ada yang nanya tentang Bebsco, apa bisa serok di ARB? BEPS. Oke. Ada yang nanya untuk BEPS di apa bisa serok di ARB? Oke. Ini kenanya agak ini agak goreng juga gak sih kok Bebs ini kok? Kalau kita Kayak lihat dia panik udah gitu gak sih? hari ini udah auto reject bawah 4 kali ya. Kayak jauhin dulu bagaimana tuh? Tapi kalau kita lihat dia memang ada support di 4120. Jadi kalau dari saya, saran saya, buy on break aja kalau dia udah misalnya tembus 4150, udah berhasil naik gitu ya. Jadi kalau dia sampai closing masih ARB kan besok ada potensi lagi dong dia ARB lagi atau turun lagi. Nah, kita bisa beli ketika dia udah break, misalnya dia udah break ke 4150, harganya udah ngangkat. Nah, kita baru masuk di situ. Nah, ini mungkin bisa saran buat temen-temen nih. Kalau udah ARB, kayaknya tunggu naik dikit baru ambil lagi deh ya. Ya kalau resikonya terlalu beresiko sih kalau kita ambil di ARB karena besok masih ada kemungkinan ARB lagi. Nah, ya itu mungkin salah satu knowledge buat temen-temen semua itu ya. Kalau udah ARB, mendingan tunggu besok aja dulu, baru kita ambil lagi. Oke, kok ada yang nanya tentang era nyangkut nih kok SL atau AVG down enaknya. Oke, kalau era sih saya masih optimis ya. Jadi kalau saya masih hold sih, hold sama mungkin averaging di bawah sih. Kalau buat era mungkin bisa averaging nanti kalau misalnya turun lagi di 450. Oke, oh, jadi masih good ini ya kok ya, good trend ya. Jadi mungkin Pak Jonathan mungkin bisa dicoba untuk AVG down. Tadi AVG downnya di berapa kok, sorry? Bisa di 450 ke bawah sih. 450 ke 450 bawah. ya. Range-nya sih mungkin pas sekitar 430 sampai 450. Oke, nah ini pertanyaan terakhir deh kok. Tentang ADMR kok. Bisa di keep atau untuk swing trade. Oke, ADMR. ADMR ini kan balik lagi dia kan saham komoditi ya. Jadi ya pasti untuk swing. Nah, ADMR ini udah break previous high-nya kemarin ya. Jadi kalau dia masih kuat, dia mungkin bakal ada target untuk tutup gap. Dia ada gap di sekitar 2280. Oke. Tapi kan dia Berikutnya, hari oke, ini udah nah naik ini cukup tinggi ya. Jadi teman-teman bisa pasang trailing stop. Mungkin sekitar di 1895 bisa set trailing stop. oh, siap kok. Teman-teman bisa pasang trailing stop ya untuk ADMR Ibu Korina. Nanti kok sekalian ada pertanyaan terakhir yang mungkin sekalian menyangkut sama tema kita hari ini tentang strategi inflasinya. Nah, IHSG akan ke berapa nih kok? Ini kan lagi koreksi sampai ke rentang berapa kok dari view-nya Ko Henry? Oke. Kalau IHSG kemarin sebenarnya hampir ke lewat all time high-nya ya. Cuman kayaknya dia masih belum kuat
break 7355. Mungkin next supportnya bentar. Next supportnya mungkin sekitar 7.200, 7.230 sampai 7.000 ya. 7.230 sampai 7.200. Oke. Ya, berikutnya Ibu Harica ISK kemungkinan akan kalau dari view-nya Kohendri Winata itu di 7.200 sampai 7.230. Oke. Siap kok. Ini kita pasar udah buka nih kok. Kita tutup ya untuk live IG-nya kita. Oke, teman-teman, buat ingat ya teman-teman, jadi di setiap kondisi apapun sebenarnya kita pun masih bisa menang di market, cuman strateginya kita harus jelas ya kok ya, sesuai dengan profil risiko kita tadi ya. Iya, betul. Mungkin bisa diulang kok strateginya apa aja tadi secara singkat aja buat Oke, mungkin teman-teman untuk yang jangka panjang bisa lamsam atau buy and hold atau dollar cost averaging ya. Jadi lebih ke kayak nabung saham. Cuman ya emiten-emitennya harus seleksi lagi fundamentalnya. Kalau yang untuk trading atau jangka pendek itu bisa ke swing trading atau scalping. Oke, nah di atas itu semua teman-teman jangan lupa pasang trailing stop ya ataupun stop loss, ya nggak kok? Ini dibahas terus loh buat teman-teman setiap hari kita di Topics. Oke. Terima kasih Ko Henry atas view-nya. Bermanfaat banget nih buat kita semua di kala market lagi begini ya. Kemarin naik kenceng, hari ini pun turun juga kenceng. Nah, Steven. Sorry kok, mungkin agak kelewat dikit. Mungkin ada stock pick kok dari Ko Henry. Stock pick. Lupa di tadi nih. Hari ini sebenarnya ada stock pick itu kita di Adikarya ya. Jadi Adikarya mungkin sentimennya dari sektor IKN lagi ADHI, dan dia mau review. Ya dia ADHI. Lalu bisa buy on weakness Pegas mungkin ya sekitar 1.800 sampai 18.50. Oke, Adi dan Pegas tadi ya, Ko ya. Oke, jadi buat teman-teman tuh ya, spesial buat teman-teman ada rekomendasi Adi dan Pegas ya, teman-teman bisa coba. Atau mungkin ada yang kelewat tadi harganya langsung aja DM Koko Henry ya, atau mungkin bisa juga DM di kita HP Sekuritas tadi Adi dan Pegas di berapa kok gitu kan. Nanti kita coba bisa balas ya. Thank you Koh atas waktunya, thank you juga nih semua viewers dari HP Sekuritas dan juga dari Ko Henry Winata. Thank you banget udah mengisi IG live kita ya Ko ya. Jangan lupa buat teman-teman semua setiap hari pantengin nih sosial media kita. Kita pun juga ada Topics bersama investment advisor lainnya. Siap, terima kasih Ko Henry Winata ya, HW ya. Terima kasih semuanya. Happy trading dan cuan selalu.